Halo kawan Lamban, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun kawan Lamban berada. Hari ini Sabtu, weekend, ceria. Ada customer baik kita dari Jombang. Beliau punya Land Cruiser 200 tahun 2012 apa 13 gitu. Ya, umurnya sudah 10 tahun lebih dengan teknologi hydraulic suspension bawaannya. Beliau cerita, Mas, aku tuh punya PX 200 di rumah, nongkrok di garasi. Lah kenapa toh Pak? Gak enak Mas gitu. Lah kenapa? Gak enaknya? Ya pokoknya gak enak kayak naik hardtop katanya. 200 series tapi kayak naik hardtop katanya. Terus saya tanya, hydraulic suspension Pak? Iya Mas gitu. Wah iya itu udah pasti problem Pak. Udah bawa ke Jogja aja gitu. Kita cek nanti gimana solusinya, apakah mau kita ganti balonnya atau shocknya gitu, apa ganti dengan shock manual gitu. Wes Mas Ben gak ribet ganti manualnya, wes gak usah hidrolikan gitu katanya. Ya udah akhirnya kita pilihin Pak, ada beberapa pilihan pakai teknologi yang mana Mas, aku mau yang 3-way suspension. Bapaknya tahu gitu kan, karena 3-way suspension ini itu ada 3 adjuster kan teman-teman, ada low speed kompresi, ada high speed kompresi, dan ada ribbon adjusternya gitu. Jadi dia lebih detail, di segala medan udah bisa langsung dapat settingannya gitu. Kita pakai punya Davidson gitu. Terus pernya ya apa Mas, biar nggak tinggi gitu kan. Kalau per di Lamban Garage biasanya tinggi. Oh tenang Pak, ada Peders itu pasti ngeluarin produk-produk untuk mobil-mobil premium kayak gini untuk OEM replacementnya, untuk tinggi standarnya, load standarnya itu pasti ngeluarin. Makanya ini kita pilihin pakai Peders. Nah ini kombinasi maut untuk nyamanin Land Cruiser yang hidrolik suspensinya rusak. Kita ikutin gimana cara instalasinya, gimana cara matiin hidrolik suspensinya bareng Mas Hendrik. Ngobrol aja sama Mas Hendrik gitu, dan nanti terakhir sampai tuningnya, sampai bapaknya coba merasakan gimana perbedaan ketika naik VX 200 kayak hardtop ini dan setelah ganti suspensi Davidson ini. Oke? Kemarin gimana Bro? Oh masih enggak Bro? Cuma kejutan. Tahan ya? Yuk. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, aku punya info yang menarik banget nih. Jadi kita lagi ngadain giveaway yang hadiahnya yaitu 1 t-shirt lah dari Lamban Apparel. Gimana sih caranya? Caranya gampang banget. Kalian cuma tinggal jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar di bawah ini, dan juga subscribe YouTube-nya Lamban Garage, follow Instagram-nya Lamban Garage, dan juga Lamban Apparel. Semoga beruntung. Halo kan Lamban. Nah ini kita lagi install Davidson 3-way untuk LC 200 ini. Nah jadi kan Lamban harus diperhatiin kalau masang shock yang ada reservoirnya kayak gini, yang ada tabungnya, itu harus diperhatiin. Biasanya shock yang bereservoir ini kadang ada manual booknya, kadang enggak ada. Beberapa shock lah itu enggak ada manual booknya. Jadi kawan Lamban harus diperhatiin cara masang tabung reservoirnya ini. Nah ketika masang tabung reservoir ini harus diperhatiin tempatnya. Jadi ketika travel bump in aman, bump out aman, terus ketika roda belok kanan kiri nggak mentok. Nah ini harus dipikirkan banget. Jadi kalau reservoir ini penempatannya masalah, pasti shocknya juga masalah. Misal ketika dibuat jalan tiba-tiba selang reservoirnya putus, terus kalau nggak tabungnya lecet, jadi kan nggak aman. Terus di mobil LC 200 ini kan sistemnya suspensinya menggunakan AHC. Nah, gimana sih cara install shock di mobil yang ada sistem suspensi AHC-nya ini? Nah, terutama yang menggunakan sistem AHC ini adalah LC 200, LC 100, sama Lexus. Nah,
Jadi sebelum kita mencopot shock originalnya ini, kita harus buka bleedingan dari AHC tersebut. Jadi kita harus kasih selang kayak bleeding rem itu, kasih selang terus kita buka, pasti olinya keluar, nah mobilnya turun. Kalau nggak digembosin dulu, pasti ketika nyopot shock itu bisa mandi oli pastinya, karena ada tekanan besar banget di situ. Nah itu harus diperhatikan, kita bleeding olinya itu biar keluar semua, jadi mobil turun. Nah barulah kita copot shocknya. Terus untuk di tampungan oli itu biar olinya nggak tumpah-tumpah ketika di jalan, ketika di garasi, itu yang di tampungan itu harus kita buang dulu. Kita buang sampai oli yang di selang-selang ini habis. Nah terus habis itu kan biasanya di speedometer itu ada tulisan off, bahwa AHC itu off. Nah itu yang di speedometer itu kita modifikasi lah, kita kasih tutup apa gimana gitu biar tidak mengganggu pandangan ketika mengemudi. Pas banget jam 4, bentar lagi waktunya pulang. 200 ini yang kemarin masalahnya adalah nggak enak dipakai, sekarang tadi sudah tersolusikan seperti apa yang dikatain Uli tadi, bahwa kita solusikan dengan Dobinson dan coil spring dari Peders. Tingginya tetap standar, tidak ada penambahan sama sekali, tapi kenyamanannya untuk dipakai nanti kita coba. Sudah yakin pasti nyaman dan tidak repot. Jadi sistem suspensinya yang tadinya hidrolik bisa naik bisa turun, kita matikan. Sekarang tingginya tetap standar, memang tidak bisa naik turun, tapi sudah nyaman banget dipakai. Sayang banget karena mobil ini mobil yang enak sebenarnya, tapi kalau nggak dipakai hanya gara-gara masalah suspensi. Masalah suspensi itu selalu muncul ketika mobil sudah berusia 10 tahun ke atas, itu pasti muncul. Dan memang harus diganti dengan aslinya dari Toyota. Tapi kalau nggak mau ribet, ya kita solusikan dengan Dobinson dan kombinasi antara Dobinson dengan Peders tadi. Akhirnya jam 4 sudah selesai. Habis ini kita akan coba, kita tes bagaimana rasanya, bagaimana signifikan enggak rasanya dengan tadi, dengan awalnya seperti apa. Masa iya kayak naik hardtop. Makanya sore ini kita coba, kita tes. Mudah-mudahan semua sudah sesuai dengan apa yang diinginkan customer. Ini sekarang kita coba. Tarik kiri. Porong Pak. Kirang Pak. Bahaya mobil. Kenapa? Bahaya mobilnya. Oke. Minggirin. Aku ngarep ya. Ini kita lagi tahap tuning suspensi teman-teman, karena ini high speed compression ada, low speed compression ada, ribbon adjusternya ada, jadi tuningannya itu jadi lebih detail gitu. Ini lagi kita coba di low speed compressionnya 2, high speed compressionnya itu di 4, terus ribbonnya di 5. Lagi coba kita klik, kita setup. Habis ini seperti apa rasanya. Ini udah jauh lebih stabil ini, enggak goyang-goyang. Aduh, enak banget.
Burine rada bliyut-bliyut ya, Pak. Kempuan, Pak. Nek ora apa-apa, Pak Aan emang seneng ngene, Pak. Wih. Sebelah kiwa kayaknya kan grup serempetan. Asik. Inilah. Wah, jadi lembut, soft gitu, tapi depannya nggak manggut-manggut gitu loh teman-teman. Poinnya tuh itu. Apalagi kalau mobil-mobil gede-gede gini, teman-teman bisa lihat patokan enak itu kap mesin itu loh. Kalau manggut gini kayak lele gitu, gini-gini guys, mutah kalau naik mobilnya itu. Sudah selesai fine tuning untuk 80 untuk 200 series ini. Dobinson memang sedikit lebih detail dibandingkan BP51 karena ada 3 adjuster gitu. Jadi memang harus dirasakan betul saat high speed atau saat low speed gitu. Apalagi satu lagi bagian instalasi perkabelan gitu, perselangan gitu, jangan sampai ada problem. Apalagi ketika misal sasisnya itu goyang-goyang, jangan sampai ada yang nabrak. Ini Bapak udah siap pulang ke Kediri. Semoga happy dengan setelan kita dan bisa menikmati lagi 200 series ini. Karena ini udah 2 tahun ini, hampir 2 tahun nggak dipakai. Ya karena itu, karena Bapak nggak suka naiknya kayak hardtop. Ini udah kembali lagi seperti 200 series dan bahkan lebih enak daripada standar. Teman-teman yang punya masalah 200 series bisa sharing sama kita solusiin yang terbaik sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan teknologi yang dibutuhkan. Ya diskusi dulu atau tulis di kolom komen, nanti kita bisa ngobrolin tentang setup suspensi VX200 gitu ya. Sehat selalu, assalamualaikum.